Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dari cara berpisahnya terlihat pula cara mantan kembali, ya, atau dari cara mantan mengkhianati, dari cara mantan pergi akan terlihat pula bagaimana cara dia akan kembali. Jadi ada beberapa cara ya orang berpisah. Yang pertama, karena faktor mereka sendiri. Artinya kita dan mantan berpisah ya karena faktor kita dan mantan. Di situ tidak ada kehadiran orang ketiga, ya karena mungkin sering bertengkar ya, jenuh, capek, kemudian merasa lelah tuh ya. Kalau bertengkar terus tuh kan orang merasa lelah. Tetapi backgroundnya kita dan mantan memang sama-sama saling mencintai. Yaitu tadi cuman karena faktor pendewasaan. Jadi orang kan memang semuanya butuh waktu untuk menjadi lebih matang, untuk menjadi lebih dewasa, untuk menjadi lebih bijaksana kan. Nah, ketika kita dan mantan itu berpisah mungkin karena faktor usia yang masih sama-sama belia, muda, emosinya masih tinggi, egonya masih sama-sama besar, sering terjadi pertengkaran yang kemudian menyebabkan terjadinya perpisahan. Tapi kalau perpisahan dengan model yang seperti ini, kan backgroundnya sama-sama cinta. Kalau ketemu bertengkar, kalau jauh jadi kangen. Maka bagaimana cara mantan kembali? Biasanya yang berpisah seperti ini mantan yang akan ngajak balik duluan. Ya, ketika emosinya mulai terkendali. Ya, ketika jarak membuat dia merasa kangen lagi, maka dia akan minta balik duluan. Nah, karena itu yang paling penting yang seperti ini itu memberikan kesempatan kepada mantan untuk menenangkan diri. Ya, karena kalau perpisahan itu karena faktor bertengkar tadi, itu artinya perpisahan yang tidak sungguh-sungguh dia inginkan. Ya, orang memilih berpisah karena berharap pasangannya menyadari, ya, capek nih kalau bertengkar terus, berharap nanti ketika kembali dia sudah lebih matang, lebih dewasa, emosinya terkendali. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita kejar-kejar nih mantan yang sedang marah misal, maka dari tidak sungguh-sungguh pengen pisah, artinya dia cuma butuh waktu untuk menenangkan diri, jadi pengen pisah betulan dengan kita. Karena apa? Karena kalau kita kejar-kejar, emosinya tidak terkendali, malah jadi tambah emosi. Dari awalnya cuman pengen menenangkan diri, tapi yang terjadi dia merasa terganggu, jadi tambah benci, dan malah jadi pengen pisah betulan. Nah, jadi itu ya. Ketika mantan dan kita berpisahnya karena faktor kita dan mantan, maka caranya mantan kembali biasanya dia yang akan minta balik duluan. Tapi tadi, kalau emosinya sudah terkendali dan dia sudah bisa berpikir dengan tenang, dengan jernih, ya. Ya seperti air itu ya. Kalau ada kali
Kali itu kan airnya dikit tuh, atau saluran air tuh. Kalau kita acak-acak gitu, kan kita tidak bisa melihat apa yang ada di bawah, ya. Tapi kalau kita biarkan airnya itu tenang gitu, bahkan sungai yang dalam pun kita bisa melihat kedalamannya. Nah, karena itu berikan kesempatan dia untuk menenangkan diri. Yang kedua, ketika perpisahan itu terjadi karena faktor kehadiran orang ketiga. Nah, ini yang paling menarik nih. Ya, bagaimana caranya mantan kembali? Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang kedua nih ya, perpisahan dengan mantan itu karena faktor kehadiran orang ketiga atau mantan berselingkuh. Kapan mereka berpisahnya? Ya, jadi orang berselingkuh itu biasanya dua faktor. Yang pertama, ketertarikan kepada nafsu atau godaan nafsu karena melihat selingkuhannya ini punya penampilan yang sangat menggoda, sangat menarik, masih muda dan seterusnya. Batasnya ya adalah ketika orang jenuh. Ya. Jenuh tuh biarpun kelihatannya cantik banget, ganteng banget, ada batas jenuhnya. Nah, ketika jenuh, maka perpisahan terjadi. Manusia itu seperti kita ini kan tidak ada yang sempurna. Kalau ada orang yang penampilannya biasa-biasa saja, kelebihannya biasanya hatinya baik. Tapi kalau ada orang yang punya penampilan mempesona, biasanya hatinya egois, pemarah, suka bertengkar, emosional, matre, dan seterusnya. Nah, itu tuh yang kemudian akan membuat orang menjadi jenuh. Ya, bagaimana orang tidak jenuh? Kalau kemudian menjalani hubungan di luar nafsu tadi, isinya bertengkar terus. Maka kapan mereka akan berpisah? Ketika jenuh. Yang kedua, ketertarikan karena faktor duit. Berapa lama mantan akan bertahan dengan selingkuhannya? Sampai duit mantan habis. Di situ mantan akan dicampakkan oleh selingkuhannya. Nah, kita kan orang yang paling tahu tuh berapa banyak sih tabungan mantan. 10 juta, 2 minggu, pisah tuh. Ya, 50 juta ya mungkin bisa bertahan 2 bulan. Setelah itu, orang ketiga atau selingkuhan mantan akan mencampakkan mantan. Bagaimana caranya kemudian mantan balik setelah dia dicampakkan? Atau setelah dia jenuh? Dia akan minta balik duluan. Apalagi kalau dia dicampakkan karena faktor duitnya habis. Ya, duitnya habis, menganggur pula ya. Maka mantan mau kemana? Ya, ya satu-satunya jalan ya balik kepada kita. Ini kan banyak terjadi nih, suami-suami yang selingkuh, ngejar-ngejar orang ketiga yang masih muda, penampilan menarik, tapi materinya luar biasa. Begitu duit habis, bahkan mau bayar kontrakan rumah pun tidak sanggup, bayar kos-kosan tidak sanggup, tidak punya apa-apa, balik. Ya, memohon-mohon kepada mantan istrinya untuk bisa diterima kembali. Kenapa? Karena tidak punya apa-apa. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, perpisahan dengan mantan karena faktor orang tua mantan tidak merestui kita dengan mantan. Maka bagaimana cara kembalinya ketika kita bisa memenuhi apa yang menjadi sebab mereka menolak kita? Ya,
Misal mereka menolak kita karena kita belum sarjana. Nah, ini banyak nih adik-adik mahasiswa yang mengalami. Maka apa kuncinya agar bisa diterima? Rampungkan kuliah, habis itu cari kerja. Kalau sudah rampung kuliah, punya pekerjaan, pendapatannya juga lumayan, sepertinya tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menerima kita. Ya, tapi tadi butuh kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Kalau perpisahan karena faktor orang tua menolak, maka bagaimana cara kembalinya? Setelah kita bisa memiliki apa yang menjadi sebab mereka menolak kita, kita coba datang lagi. Ya, sudah sarjana Pak, sudah bekerja Pak. Nah, maka mereka tidak akan sulit untuk menerima kita. Jadi kira-kira inilah 3 cara berpisah, dan kita bisa melihat bagaimana caranya mantan kembali bersama kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.